Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah daftar isi di mana titik-titik pada daftar isi ini itu secara otomatis, artinya kita tidak membentuk titik-titik itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memberikan angka pada subbab, misalnya bab 1, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, atau 2.1, 2.11, 2.12, dan seterusnya. Ini secara otomatis nantinya, bukan ditulis secara manual. Nah, kita akan mencoba membuat, misalnya ini ada sampul, misalnya kata pengantar daftar isi bab 1 pendahuluan. Nah, di sini pertama kita membuat titik-titik seperti pada contoh yang ada di sini. Misalnya cover ini halamannya I, ringkasan halaman I2, 2I, dan seterusnya. Untuk membuat titik secara otomatis, kita dapat menggunakan fungsi pembatas. Fungsi pembatas itu bisa kita buat sendiri. Di sini bisa kita klik di atas. Ini kan akan muncul nih seperti ini. Nah, di sini ada pilihan. Ini 2 cm menyatakan ini. Default tabnya yang ini. Default tab artinya kita melakukan tabbing. Tapi ini nanti di pembahasan berikutnya kita akan bahas. Nah, ini alignmentnya menyatakan bahwa posisi hadapan dari siku ini dan atau posisi titik ini kan known, jadinya titiknya nggak ada. Kalau kita pilih ini, sebelah kiri dari ini akan ada titik. Kalau kita pilih ini, maka sebelah kanan dari pembatas ini akan ada titik. Coba kita coba dulu ya. Untuk kiri atau kanan, ya yang mana saja jadilah. Oke, kita klik oke. Misal seperti ini. Nah, ini kan ada titik. Secara otomatis kita tinggal menekan tab pada pada keyword, pada keyboard. Adapun titik ini terletak di sini karena kita memagarinya di sini, membatasnya di sini. Kalau kita batasi di sini, maka titiknya kan seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah bisa menulis angka di sini I misalnya. Terus selanjutnya kita menulis kata pengantar misalnya. Ini kan tidak ada, ini formatnya belum berlaku semua. Nah, kalau ingin diberlakukan semua formatnya, bisa kita memblok, kemudian kita kasih pembatas. Saya di sini. Ini lab ya, kita pilih lab ya. Nah, ya kan, seperti itu. Nah, tinggal di tab akan ada titik yang tercipta. Ini kan pembatasnya di sini, ini pembatasnya di sini. Nah, ini kita samakan aja. Nah, ya kan? Ya. Ini sesuai selera kita saja. Mau diletakkan di mana? Di sini jadi. Ini kita mau panjangkan lagi nanti. Sini jadi. Terserah Anda. Ya. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya
kita ingin membuat, anggaplah selanjutnya kita ingin membuat ini ditulis sendiri ya, halaman-halaman ini Anda tulis sendiri lah. Kita akan membuat ini 1.1, 1.2, misalnya seperti itu. Kita akan membuat 1.1, 1.2 supaya formatnya ikut, kita copy saja ini ya, ikut formatnya. Misalnya 1.2, apa sih 1.2? Kata-katanya latar belakang legalitas ya, karena ini bab 1 maka 1.1, 1.1 legalitas, misalnya seperti itu kan. Nah, ini kan tidak otomatis 1.1 ini, kita otomatiskan aja supaya nanti ketika kita enter hasilnya akan secara otomatis berlanjut ke nomor yang kita inginkan. Nah ini diperoleh dari sini, number define new number format. Anda bisa melihat ini, inilah yang angka ini yang akan berubah nantinya. Jadi angka tetap kita letakkan di depan, ini yang angka mengalami perubahan. Ini contoh, kita ketik aja di depannya 1.1. Nah ini kelihatan previewnya 1.1, 1.2, 1.3. Nah inilah yang angka yang menyatakan angka yang akan berubah. Jika kita salah meletakkan, misalnya kita hapus yang tadi ya, di belakang angka ini kita letakkan angka tetapnya, maka di depannya akan berubah. Nah ini perhatikan 1.1, 2.1, 3.1. Harusnya bukan seperti itu, harusnya di depannya yang tetap, misalnya kan seperti ini 21, 22, 23. Kita kembalikan 1.1 yang kita mau, iya kan? Oke, kita oke kan, ini formatnya nih. Nah ini bisa kita ganti dengan model yang lain. Oke. Coba kita ulang kembali 1.1-nya kenapa seperti itu. Kita ulang kembali ya, 1.1. Nah ya kan sudah benar. Nah 1.1 nanti akan ada 1.2 apa namanya, legalitas, latar belakang. Oh salah, ini latar belakang ya, latar belakang. Kemudian legalitas. Nah sekarang kita tinggal tap, akan ada titik-titiknya. Bagaimana jika kita ingin membuat 1.2.1 ya kan? Disini dengan kata, anggaplah perusahaan legalitas, anggaplah kita punya dua perusahaan, perusahaan A ya, kita ingin menambahkan bagian dari legalitas ini. Kita define contoh kayak begini ya, ini contoh seperti ini, kita pakai ini, kita pilih 3.1. Nah kita coba rubah lagi ini dengan new number. Nah ini kan kelihatan nih.
Ini titik berubahnya. Kita mau buat yang tetap 1.2. Yang berubah adalah 1.2.1, 1.2.1.2. 1.1. Ya, oke. Kenapa demikian? Karena ini formatnya berlaku di sini. Nah, kita turunkan saja, so kita rubah. Kita stop dulu ini. Bukan continue, tetapi kita rubah. Kita set numbering value yang 1 ya. Atau ini tidak perlu, untuk lebih mudahnya seperti ini aja. Langsung kita define aja lah. 1.1, 2, 1. Itu kan. Ini kan kenapa belum? Bisa dicoba sekali lagi. Nah, ini kan formatnya yang berganti. Harus format 1.2. Format seperti ini. Nah, ya kan? Nah, ini tinggal dituliskan. Misalnya ada yang harus dirubah. Kenapa sebelah sini? Kita lihat ininya. Kita lihat ini kenapa berubah. Ya, coba dirubah seperti ini. Coba kita kembali sebelumnya. Harus kita kasih kata dulu ya, baru kita rubah. Kalau nggak ada katanya, jadinya seperti tadi. Satu titik 2.1 itu ya. Ya, oke. Kita di sini, kita pasang di sini, kemudian kita pasang di sini. Ya, iya, 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 ya. Oke. Iya, benar ya.
tadi ini kita ganti perusahaan A. Ini kita tidak pakai. Ya, ini yang membatasi ini 515. 575. Oh iya, 575. Ya, oke. Kemudian kita enter. Nah, ya kan, enter lagi. Seperti itu ya. Sudah. Perusahaan B. Selanjutnya kita akan kembali ke legalitas ini. Nah, untuk mengcopy format yang ada ini, Anda klik kanan, kontrol, ya, Anda tekan kontrol, shift copy, kemudian Anda tekan kontrol, shift paste. Ini format ini akan lanjut ke sini. Format ini akan lanjut ke sini. Sementara kalau Anda ingin melanjutkan format yang ini sini, ini tinggal di enter saja. Selanjutnya akan berurut. Misalnya bisa legalitas apa lagi ya? 2. Sudah cukup, berarti tinggal bab 2. Itu selanjutnya adalah bab 2. Biar lebih mudah, kita copy saja, Ctrl C ya. Ini kita enter dulu ya. Kita kembalikan ke sini, benar ya. Ini tadi seperti ini caranya, di enter pakai backspace. Ya. Backspace untuk mengaturnya. Nah, selanjutnya kita ganti berdua. Tentang apa berdua? Realisasi ya, realisasi. Kita caplok ya. Realisasi. Nah, realisasi. Selanjutnya kita ambil ini, bisa kita copy aja ini. Kita copy ini. Tekan di sini 1.3. Harusnya bukan 1.3 ya, tetapi 2.1. Kita define kembali ya, 2.1. Ini 2. Ini yang tetapnya kita rubah 2. Ini dikembalikan ke 1. Nah, ini tidak bisa berubah. Nah, kalau begitu ini harus Ctrl Z ya. Ini kalau mau menggunakan ini harus di reset aja supaya dia tidak mengikuti format yang ada di atas. Reset format. Nah, baru kita kira ini yang kita rubah ya. Oke, sudah kan? Nah, sudah. Nah,
jadilah. Nah, jika tutorial ini membantu, mohon sekiranya dapat di subscribe. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Insya Allah jika berkesempatan segera saya jawab. Demikian, terima kasih.